Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafa Asadin dari kelas 2 ketika ITB. NRP saya 31205000052. Di sini saya menjelaskan tentang penugasan pada mata kuliah Teknik Komputer Jaringan, yaitu tentang konfigurasi NAT untuk IP versi 4. Oke, jadi sesuai arah di sini, sesuai aktivitas configure dynamic NAT with PAT, configure static NAT. Jadi mengkonfigurasikan dynamic NAT dengan PAT dan juga static NAT. Lalu backgroundnya, skenario yang harus saya lakukan. In this lab, you will configure a router with dynamic NAT with PAT. This will translate address from the 3 internal LANs to a single outside address. In additional, you will configure static NAT to translate an internal server address to an outside address. Jadi saya harus mengkonfigurasikan static NAT untuk menerjemahkan suatu internal server alamat internal server menjadi suatu alamat yang berada di luar jaringan. Jadi dari internal menuju eksternal. Follow instruction. In this activity you will only configure router R2. Jadi hanya mengkonfigurasikan router R2. Di sini kan ada banyak router, ada R2, R1, R3, lalu ini ada PC1, C2 dan lain sebagainya. Jadi di sini hanya mengkonfigurasikan router R2. Ini activity, oke. Lalu di sini ada beberapa hal yang harus saya lakukan sesuai instruksi. Yang pertama, username ACL to permit the addresses from LAN 1, LAN 2, and LAN 3 to be translated. Specify the LANs in this order. Use the name R2 NAT. The name you must match this name exactly. Oke, jadi di sini saya mulai sesuai dengan instruksi pada R2 CLI. Oke. Pertama, nyalakan dulu enable konfigurasi terminal. Konfigurasi terminal. Lalu IP access list standard sesuai dengan yang di sini kita pakai nama ini R2 NAT. Oke. Lalu lalu di sini, nah dia kan ada berapa alamat ya, ada 209, 168, 20, lalu 168, 10 sama 168, 30 sesuai dengan yang di sini. Dia kan harus ke LAN 1, LAN 2, LAN 3. Nah, berarti di sini kita pakai yang LAN 1, 10, LAN 2, 20 sama LAN 3, 30 ini, 198, 30 ini. Caranya seperti ini, permit 192, 168, LAN 1 dulu. Ini LAN 1, LAN 1. Nah, kita pakai 168 10.0, lalu spasi 0 titik prefix 24 berarti 255 itu. Lalu LAN 2 dia pakai 168.20 di atas saja, ganti ini 20. Lalu yang LAN 3 pakai 30. Nah, di atas 3. Oke, selesai. Setelah itu, langkah selanjutnya, create a NAT pool name R2 pool. The pool should use the first address from the 209.165.202.128 dengan prefix 30. Address space, the pool name you use must match this name exactly. Jadi kita pakai kayak tadi, kita pakai kalau yang nomor 1 ini kan pakai R2 NAT, jadi yang nomor 2 ini kita pakai R2 pool. Address must use this address as their outside address. Oke, ini aku copy aja. Bentar. Oke, ini aku copy aja. Oh, nggak bisa. Tidak voice. Masuk gini. Nah,
config-nya tadi exit dulu, exit. Nah di config ini IP NAT full apa tadi, R2 full kayak, oh ya R2 full, ke atas R2 full. Nah abcd start IP address. Oke, start IP address, lalu bisa tadi 129.165.202.129. Nah, apakah benar 102? 209 kok 209 atau full 209.165.202.129. Nah 5.202.129, lalu diulangi lagi 209.165.202.129. kita cek lagi net max. Oke. Net max file prefix-nya kan dia pakai prefix 24, jadi prefix 30, jadi 255 255 255 252. Kok A sih 252. Nah oke, selesai. Lalu yang ketiga, configure NAT with the ACL and NAT pool that you have created. Mengkonfigurasikan NAT dengan menggunakan ACL. Oke. Kita gini, IP NAT inside source list R2 NAT full R2 full overload. Oke, overload. Oke, sudah. Gini aja sini. Nah lalu configure static NAT to map the local PKA server inside address to the second address from the 209 sampai prefix 30 address space. Oke, ini kita pakai second address. Berarti gini, IP NAT inside source static inside source static 192.168.20.254 spasi, lalu yang yang ini 209.165.202.130. Oke. Nah terus ini kan ada 198 berapa nih ya. Nah ini itu diambil dari sini, diambil dari local PKA, lalu ke bagian desktop dan IP di sana. Ini 192.168.20.254. Ini IP address yang bisa digunakan. Nah lalu yang terakhir, configure the interface that will participate in NAT. Nah ini yang terakhir, berarti interface serial 010. Ini sesuai dengan yang di sini, kita pakai serial 010, ya kan. Nah terus 10, lalu IP NAT outside interface serial ganti yang 000. Kita ubah ke IP NAT inside
lalu interface serial ganti yang 001, IP NAT insert lagi, interface ganti yang FA 00, IP NAT inside, lalu N aja. Nah, setelah itu di sini kita coba copy, run, start. Oke. Nah, sudah selesai. Lalu kita coba di sini di bagian Cisco PKA mana ya? Ini coba di sini dulu aja. Cisco PKA, lalu kita masuk ke desktop, web browser. Nah, kita coba cisco.pka. Nah, ini berarti sudah berhasil. Lalu ini di copy aja. Oke, ini berarti sudah berhasil. Coba lagi di, ini sebenarnya nggak wajib nyoba di sini, tapi coba aja saya penasaran. Nah, bisa. Lalu coba lagi nggak ya? Oh, coba di sini aja, PC2 desktop. Oh, ini beda. Oke. Oke, nggak apa sih, di sini aja di web browser, tapi salah. Nah, cisco.pka. Oke, bisa. Berarti sekian. Ini sudah 100% juga. Kita cek dulu hasilnya. Cek result. Oke, nah congratulations you successfully complete the packet tracer. Oke, berarti pengerjaan saya sudah selesai. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Sekian, saya tutup.